Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tugas besar PBD dengan judul Ton Marketplace. Saya Cynthia Tribona Utami dengan rekan saya Rizky Aprilia. Di sini untuk Ton Marketplace sendiri ada dua tampilan, yaitu tampilan untuk admin dan tampilan untuk user atau pembeli. Untuk tampilan admin akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Oke, untuk admin kita login dulu, masukkan username dan password. Kemudian akan dihadapkan dengan halaman dashboard yang berisi kesimpulan dari yang terjadi di user. Oke, menu barang. Kita sebagai admin hanya bisa melihat data barang. Untuk data keterangan barang juga kita bisa melihat dan juga bisa menambah datanya. Seperti ID keterangan, detail keterangan, dan jenis keterangan. Oke, ditambah. Kemudian kita lihat bisa menambah. Oke, bisa KB11. Nah, kita juga bisa mengedit dan delete. Untuk edit, kita edit warnanya merah ya. Karena merah sudah ada, diganti warna pink. Oke. Oke, diupdate. Terupdate, kemudian kita delete. Hapus. Oke, terhapus KB11. Kemudian kembali ke menu, kita lihat menu kategori. Di menu kategori, kita juga bisa melihat data kategori. Kemudian kita bisa menambah kode kategori. K15 untuk nama kategori. Peralatan rumah tangga. Oke, kita tambah. Oke, masuk ke 15. Coba kita edit. Peralatan kantor. Oke, kita update. Oke, bisa. Coba kita hapus. Oke, dihapus. Oke. Oke, sudah terhapus. Kita ke menu member. Di menu member, admin juga bisa melihat data member. Di sini, admin hanya bisa menghapus saja. Oke. Coba kita hapus ya, Kak. Yang nomor 1 aja dihapus coba. Bit aja yang dihapus ya. Oke. Oke, Kak. Bit tidak ada. Tidak ada. Oke, kita lanjut ke menu transaksi. Di menu transaksi, admin juga hanya bisa melihat data transaksi saja. Oke. Lanjut ke menu data pesanan. Di data pesanan, admin dapat melihat data pesanan, kemudian hanya bisa memberi aksi delete. Kita coba delete yang mana nih, Kak? CIM 30. Oke. Oke. Kode pesanan 27 dihapus. Oke, hapus. Sudah hilang kode pesanan 27. Oke, lanjut ke metode pembayaran. Di metode pembayaran, admin bisa melihat data metode pembayaran, kemudian bisa menambah datanya. Saya coba menambah nih, Kak. Metodenya Dana
Oke, link aja. Oke, kita tambah. Oke, sudah masuk datanya MP11. Coba kita delete ya, Kak. Kok bisa diedit? Oke, coba diedit, Kak. Dana. Kita ganti dana. Oke, kita update. MP11 berubah jadi dana. Oke, kita delete, Kak. Oke. Sudah terhapus. Kemudian ke menu jasa pengiriman. Di menu jasa pengiriman kita bisa melihat data jasa pengiriman, di mana kita bisa menambah datanya. Oke, kita masukkan kode pengiriman, S030, nama pengiriman, NY, oke, telepon pengiriman, Oke, kita tambah. Kemudian kita lihat GS030 sudah masuk. Kemudian kita coba edit. GNO. Oke, kita update. Oke, GS030 sudah terupdate. Kemudian kita coba hapus. Dengan kode GS030 kita hapus, kita cek. Ya, datanya sudah tidak ada. Oke, terakhir kita ke menu jasa data jenis kelamin. Di menu data jenis kelamin, admin hanya bisa melihat datanya. Datanya cuma 2 ya, karena jenis kelamin hanya laki-laki dan perempuan. Oke, kita lanjut ke skripnya nih, Kak. Untuk skripnya, kita hanya menunjukkan beberapa sampel saja. Kita ke menu pengiriman dulu ya, Kak. Oke. Di skrip pengiriman.php nah itu skrip untuk memanggil, untuk select data yang ada di database dari jasa pengiriman. Untuk line 217. Ya, saya akan menandai. Oke, kemudian ya, jadi silakan. di sini ada fitur cari. Apabila carinya sesuai dengan kode pengiriman, maka yang dikeluarkan hanya yang sesuai. Kalau bisa dicontohkan, di sini saya ingin mencari pengiriman dengan kode JS002, saya masukkan dan akan muncul datanya yang dicari. Ini adalah fungsi untuk mencocokkan keyword kita untuk mencari. Apabila kita tidak ingin mencari, kita menampilkan semua data. Lalu ini adalah kode untuk menampilkan data di tabel dengan memanggil sebuah variabel data. Lalu
juga diinkludkan untuk modalnya update pengiriman, delete pengiriman, dan tambah pengiriman. Untuk contoh script update pengiriman itu ini, jadi modalnya disesuaikan dengan kode pengirimannya agar bisa saling terhubung untuk update pengiriman, lalu mengisi form dengan name value-nya. Setelah diisi, action form tersebut mengarah ke simpan update pengiriman. Simpan update pengiriman. Yang pertama, menyambung ke database. Lalu apabila update ditekan, maka kode pengiriman diambil sama dengan post yang tadi kita isi di form. Nama pengiriman diambil juga dari form yang kita isi dan nomor telepon. Lalu di sini adalah fungsi kodenya, kode SQL-nya untuk memasukkan ke database, yaitu update, jasa pengiriman, set, kode pengiriman. Lalu di sini header berfungsi untuk mengembalikan ke location atau ke pengiriman.php. Di sini juga include delete pengiriman. Delete pengiriman itu juga ada sebuah modal, maka karena itu ID-nya harus didefinisikan agar sama. Dan action dari form tersebut adalah simpan delete pengiriman, yaitu modal ini untuk mengkonfirmasi apakah kita benar-benar ingin menghapus data dengan kode pengiriman apa, seperti itu. Lalu untuk menjalankan kodenya, yaitu disimpan delete pengiriman. Di sini apabila delete diklik, maka kode pengiriman diambil dari delete. Dan untuk kodenya yaitu delete from jasa pengiriman, di mana kode pengiriman atau errornya dimunculkan. Header-nya dikembalikan ke pengiriman.php. Untuk tambah sendiri juga sama, karena tambah pengiriman itu adalah modal, maka tidak harus sesuai, karena tambah modal ini tidak mengambil kode dari manapun, jadi menambah kode baru. Lalu kita mengisi formnya dan disimpan di actionnya simpan tambah pengiriman. Untuk simpan tambah pengiriman, seperti biasa untuk menyambungkan ke database. Lalu apabila simpan diklik, maka kode pengiriman diambil dari kode pengiriman, nama pengiriman diambil dari nama pengiriman, nomor telepon, dan nomor telepon. Ini untuk MySQL query-nya untuk memasukkan data baru ke database, yaitu insert into jasa pengiriman, kode pengiriman, nama pengiriman, dan header-nya dikembalikan lagi ke pengiriman. Seperti itu. Kembali lagi dengan Bariska. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kita sebagai admin hanya bisa melihat data saja, jadi untuk skripnya kita hanya skrip utama ya Kak, tanpa ada tambah, update, sama delete. Seperti itu ya Kak. Oke, gimana nih Kak? Langsung ke website tampilan user ya? Ya. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Ya, yang untuk tampilan aplikasi pembeli akan saya jelaskan. Di sini adalah indeks dari Ton Marketplace itu sendiri. Dan terdapat menu
login, dan register. Kategori. Dan untuk pertamanya kita cek dulu di keranjang karena kita baru di shopping cart-nya itu kosong. Pertama-tama kita login. Saya akan login dengan username sin30. Di sini berarti saya sudah masuk. Karena saya memiliki toko, di sini saya bisa mengedit akun saya. Contohnya saya ingin mengupdate alamat. Saya ingin mengupdate alamat menjadi Rungkut. Simpan. Alamatnya si user sin30 menjadi Rungkut nomor 60 Surabaya. Lalu saya bisa membeli dan juga menjual. Nah, di sini adalah barang-barang dari sin30 yang dijual. Dia bisa mengupdate, mengdelete, dan nambah. Kita contohkan untuk menambah barang. Harganya dikasih harga 70.000, stoknya 5, mereknya Adidas, keterangannya warna hitam, dan kategori di pakaian. Kita tambah. Sudah masuk, lalu si user bisa mengedit menjadi hoodie, update, maka nama barang menjadi hoodie, dan bisa dihapus sehingga tidak muncul lagi. Di sini si user ingin membeli produk dengan caranya memasukkan kuantitas barang yang ingin dibeli. Contoh, saya ingin membeli jaket Uniqlo ini 1, lalu kita masukkan keranjang. Di sini adalah view cart kita. Apabila kita ingin lanjut, kita klik lanjut. Lalu user ingin membeli jam tangan 2. Di sini muncul jam tangan. Lalu membeli membeli sepatu ini dia membeli 1 dan totalnya yaitu 40.000. Setelah tidak ada lagi yang ingin dibeli, maka user bisa melanjutkan ke checkout. Checkout di sini menunjukkan alamat pengiriman yaitu sesuai yang diisi di akun. Lalu produk yang dipesan, reviewnya ini. Untuk lalu mengisi jasa pengiriman, di sini saya memilih JNT Express dan metodenya pembayaran melalui Bank BRI. Di sini karena belum terdefinisi untuk jasa pengirimannya ongkir secara otomatis, karena harusnya ongkir di
hitung dari jarak. Di sini dimasukkan secara manual. Kita anggap ongkos kirimnya yaitu 20.000. Kita check out. Karena telah berhasil check out, maka muncullah faktur pembelian. Pemesanan kita yaitu order 32, tanggal transaksi hari ini, dan ada barang-barang yang kita beli, yaitu jaket, jam tangan, dan sepatu. Di sini kuantitas yang kita beli, harga satuannya, total subtotal dari produk. Order subtotal yaitu order produk barang saja, ini ongkirnya, dan total yang harus kita bayar yaitu 420.000 ya. Dan di sini detail pembeli, yaitu SIN 30 dengan nomor telepon dan alamat. Jadi di sini transaksinya sudah berhasil. Bisa kembali ke indeks. Lalu saya akan menunjukkan script dari oh ya, saya ingin logout terlebih dahulu dan saya ingin register. Username-nya apa ya? Riz. Emailnya rizka123@gmail.com. Passwordnya Riz. Nomor teleponnya lahir pada 2005, Kak. 2005, 97 Februari. Jenis kelaminnya perempuan. Alamatnya di mana Mbak Rizka? Sidoarjo saja. Sidoarjo. Ih, Mas Sidoarjo aja. Warung Sidoarjo gini. Kita register, data berhasil ditambahkan. Lalu kita login sebagai Riz. Passwordnya tadi berapa ya? Riz. Oke, kita sudah masuk di Riz. Sekarang saya ingin menunjukkan script-nya dari akun. Saya ingin menunjukkan script dari produk. Nah. Di sini sessionnya itu apabila login, usernya ditampilkan, maka ada session start. Include koneksi.php, isi dari koneksi.php yaitu mana koneksi. Include fungsi produk.php. Fungsi produk ini gunanya untuk memanggil kelas, maksud saya untuk menampung kelas-kelas, jadi tinggal dipanggil saja. Produk ini untuk get all data berarti menampilkan semua data, ataupun get all by kategori berarti menampilkan sesuai kategorinya, dan ini get rupiah format untuk menampilkan nilai menjadi rupiah. Lalu ada fungsi kategori, kelasnya kategori. Ini get all data untuk menampilkan semua data.
Dan di sini get nama untuk menampilkan nama dari si kategori. Ini contohnya di sini. Di sini karena kategori belum diklik sama sekali, maka masuknya di produknya get all data. Lalu ini untuk menampilkan semua tombol kategori ini dari fungsi kelas kategori get all data as g. Lalu ini menampilkan barang-barang, nama, harga, kuantitas, dan keranjang. Di sini. Jadi fungsinya ini kalau kita mengklik kategori, maka ada muncul kategori sama dengan K2. Itu digunakan di saat kategori telah terisi, maka data produknya memunculkan data sesuai kategori yang diklik. Yaitu karena elektronik itu K2, maka yang berkode K2 ditampilkan. Lalu saya akan menunjukkan kode card. Jadi di sini fungsi view card. View card-nya apabila masuk bernilai, apabila tidak masuk bernilai false. Untuk connect dengan database, di sini apabila diklik keranjang, maka ID barang diambil dari form yang kita klik. Lalu kita membuat variabel baru untuk dimasukkan ke DT barang. Ini untuk session card-nya. Jika produknya udah ada, maka ini adalah kodenya. ID barang sama dengan ID barang, indeksnya ditambah, dan masuk ke pembelian. Karena tipenya sama, maka pembeliannya bertambah. Jika belum ada, maka dia dimasukkan ke session card, yaitu ID barang, nama barang, harga penjual, dan pembelian. Di sini untuk menampilkan tabelnya, yaitu jika tidak kosong, maka diserialiskan session card-nya. Lalu ini perulangan untuk menghitung jumlah. Dan ini untuk penampilannya, dan apabila ingin menghapus sesuai indeks yang dihapus. Oh ya, ini contoh mau menghapus. Apabila ingin menghapus, kita bisa menghapus shopping cart. Lalu saya akan memberikan contoh checkout.
halaman checkout, yaitu halaman ini. Sini mengambil session username dimasukkan ke variabel baru, lalu menampilkan data dari si user yang login. Sini ada produk yang dipesannya, dipanggil tadi yang session card-nya. Lalu ini untuk jasa pengirimannya, inputan form, dan disimpan di transaksi.php. Sama juga dengan metode pembayaran. Saya akan menampilkan transaksi.php. Ini untuk koneksi ke database-nya, session start. Lalu jika tidak ada sesi card-nya, dia dikembalikan ke view card. Serialisasi untuk si card itu. Lalu mendefinisikan total item dan terbayar 0. Di sini perulangan untuk menghitung total. Lalu di sini untuk total yang ditambah dengan ongkos kirim. Lalu dimasukkan ke data pesanan. Lalu di sini untuk mengambil kode pesanannya, dimasukkan ke kode pesanan. Lalu di sini untuk memasukkan ke transaksi, dibuat perulangan. Lalu di sini unset session, yaitu mereset sessionnya menjadi clear. Lalu terakhir saya ingin menampilkan faktur, session start. Di sini select from data pesanan where username sesuai dengan yang sedang login, username yang sedang login. Dan diambil dengan yang terbaru, yaitu dex limit 1. Diambil dari yang terbaru, yaitu yang terbesar, dan yang diambil cuma 1. Lalu di sini menggunakan join transaksi, join barang, dan join member. Untuk menampilkan data, nama toko, nama barang, kuantitas, harga barang. Lalu di sini untuk variabel perhitungannya. Lalu untuk detail alamat atau pengguna yang sedang membeli, di sini mengambil dari member sesuai dengan yang user sedang login dan ditampilkan di sini. Sekian dari kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.